Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Perina Indah Budianti dengan NIM 23247810102220. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini. Kesempatan ini saya mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Retni Retnasari SPSI MA, dan pengamatan yang terhadap seorang anak usia dini yang bernama Belva, usia 3 tahun. Pengamatan yang dilakukan di rumah ketika anak Belva sedang berinteraksi dan bermain bersama kakaknya yang usia 9 tahun. Dalam kegiatan tersebut, kakaknya sedang menyusun robot dan Lego. Kemudian Ananda Belva datang menghampiri, ingin ikut bermain dan membongkar sebagian susunan robot tersebut. Situasi ini menjadi fokus pengamatan saya untuk menganalisis perkembangan sosial emosional anak berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang meliputi karakteristik perilaku sosial, karakteristik perilaku emosional, analisis berdasarkan teori perkembangan sosial emosional, serta rekomendasi stimulasi yang dapat mendukung perkembangan sosial emosional anak usia dini atau Ananda Belva. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, udah hampir jadi nih, tinggal pasang kepala sama tangannya. Nah, udah jadi. Kenapa ini hancurin? Kan udah buat susah kayak. Kamu benerin lagi ah. Jangan! Tuh kan jadi karena susah payah. Kenapa begitu sih? Susah, tapi ini mau hancurin. Ayo, ada apa ini? Kalian habis bertengkar? Iya, habis bertengkar Dede sama kakak. Kenapa bisa bertengkar? Dede ngapain? Coba sini Mami lihat. Dede ngapain? Tadi mainan kakak diapain ini? Dirusakin. Kenapa dirusakin? Mau main sama kakak? Kalau main sama kakak nggak boleh merusakin kakak ya, bilangnya baik-baik. Kalau Dede misalnya mainan Dede dirusakin temennya, nangis nggak Dede? Ayah nangis. Yo, sekarang coba gimana? Terus gimana sekarang? Minta maaf ke kakak, coba. Ayo. Minta maaf kakak. Coba. Bilang apa Dede? Ayo. Apa? Dede. Ayo. Kakak, Dede minta maaf. Ayo sebentar Dede. Ayo sebentar. Nih, kasih hadiahnya lewat kakak. Kakak minta maaf. Oh iya. Pas baik-baik ya. Sayang, makanya sayang. Sayang. Bersih lagi kakak ya. Terus sekarang kita mainan yuk. Kita beresin lagi legonya. Yuk, yang udah dari Dede rusak. Sekarang kita bikin lagi yuk bareng-bareng ayo. Dede bantuin. Mau bantuin nggak? Nih, bantuin nih. Ayo.
video, saya akan menjelaskan karakteristik perilaku sosial anak berdasarkan hasil pengamatan saya dalam Ananda Belva yang berusia 3 tahun menunjukkan minat yang sangat tinggi untuk berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan kakaknya yang sedang bermain Lego. Ananda menghampiri kakaknya yang sedang bermain untuk memperhatikan aktivitas yang sedang dilakukan oleh kakaknya dan ingin berusaha untuk ikut terlibat dalam permainan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki keinginan untuk bersosialisasi dan bermain bersama kakaknya. Namun, kemampuan dari sosial Ananda masih berada pada tahap perkembangan. Dan anak belum memahami sepenuhnya aturan bermain dan juga seperti menunggu giliran, meminta izin sebelum melakukan sesuatu, untuk meminjamkan barang milik orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Saat keinginannya untuk ikut bermain muncul, Ananda langsung mengambil dan meminta membongkar Lego tersebut yang sedang disusun oleh kakaknya tanpa mempertimbangkan dulu dampak terhadap kejadian itu, apakah bisa membuat orang lain itu marah atau tidak. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa keterampilan sosial anak masih dalam atau memerlukan bimbingan agar mampu berinteraksi secara positif, bekerja sama, serta menghargai hak dan perasaan orang lain. Dalam karakteristik perilaku emosional anak, dari hasil pengamatan terlihat bahwa Ananda memiliki ingin tahu yang lebih tinggi dan menunjukkan antusiasme terhadap benda yang menarik. Untuk ketika melihat robot Lego yang sedang dibuat kakaknya, anak ingin segera ikut bermain sehingga langsung mengambil beberapa bagian Lego. Pada saat kakaknya menunjukkan rasa kecewa karena robotnya rusak, Ananda belum langsung memahami emosi tersebut. Setelah ibu memberikan penjelasan mengenai perasaan kakaknya, barulah Ananda mulai memperhatikan ekspresi wajah kakaknya, memahami bahwa kakaknya merasa sedih. Kemudian bersedia membantu menyusun kembali robot tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengenali emosi orang lain, mengendalikan keinginan diri, dan mengatur perilaku masih berkembang sesuai tahap usianya. Contoh perilaku yang saya amati dalam kegiatan pengamatan tersebut, ada beberapa perilaku yang terlihat antara lain. Yang pertama, Ananda menghampiri kakaknya yang sedang menyusun robot dari Lego karena merasa tertarik dengan aktivitas tersebut. Yang kedua, Ananda meminta untuk ikut bermain bersama kakaknya. Dan juga yang ketiga, ketika diminta menunggu, Ananda belum mampu menahan keinginannya dan langsung mengambil beberapa balok Lego. Yang keempat, Ananda membongkar sebagian susunan robot sehingga robot yang telah dibuat kakaknya menjadi rusak. Dan kelima, kakak menunjukkan ekspresi sedih dan kecewa karena hasil karyanya rusak. Yang keenam, setelah mendapat penjelasan dari ibu mengenai perasaan kakaknya, Ananda mulai memahami bahwa tindakannya membuat kakaknya sedih. Yang ketujuh, Ananda meminta maaf pada kakaknya. Yang kedelapan, Ananda membantu kakaknya menyusun kembali robot dari Lego hingga selesai. Baik, hasil pengamatan yang saya amati, Ananda menunjukkan perilaku perkembangan sosial emosional yang sesuai dengan usianya. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam memahami aturan sosial, mengendalikan impuls, serta mengenali perasaan orang lain. Dengan pendampingan yang positif dari orang tua, anak mulai belajar menunjukkan perilaku prososial melalui tindakan meminta maaf, bekerja sama, dan membantu memperbaiki hasil karya kakaknya. Dengan analisis berdasarkan materi perkuliahan, saya mengamati bahwa Ananda yang berusia 3 tahun menunjukkan perilaku yang ingin bergabung dengan aktivitas bermain yang dilakukan oleh kakaknya yang berusia 9 tahun yang sedang menyusun robot dari Lego, dan Ananda datang menghampirinya, mengamati, kemudian mengambil dan membongkar
sebagai susunan Lego tersebut, yang dimana robot tersebut telah disusun oleh kakaknya rusak, dan Ananda merasa sedih dan juga kecewa. Setelah mendapatkan bimbingan dari ibu, Ananda mulai memahami perasaan kakaknya, meminta maaf dan membantu menyusun Lego kembali. Perilaku tersebut dapat dianalisis berdasarkan beberapa konsep perkembangan sosial emosional sebagai berikut. Pertama, yaitu teori perkembangan psikososial Erik Erikson, autonomy versus shame and doubt. Menurut Erik Erikson, anak usia 1-3 tahun, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan rasa mandiri, rasa ingin tahu, dan juga keinginan melalui berbagai aktivitas tersebut. Pada kasus ini juga Ananda ingin tahunya lebih besar terhadap robot Lego milik kakaknya, dan keinginannya memegang dan mencoba Lego merupakan bentuk eksplorasi sesuai dengan tahap perkembangan. Namun karena kemampuan memahami aturan sosial masih terbatas, Ananda belum menyadari bahwa membuka robot dapat membuat kakaknya kecewa. Pendampingan yang dilakukan ibu dengan memberikan penjelasan secara tenang merupakan cara yang tepat untuk mendukung perkembangan otonomi anak tanpa membuatnya merasa takut atau rendah diri. Karakteristik perkembangan sosial emosionalnya, yaitu pada anak usia 3 tahun secara umum, anak usia 3 tahun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang mengeksplorasi lingkungan, mulai tertarik bermain dengan orang lain yang masih bersifat egosentris. Namun, anak lebih berfokus pada keinginannya sendiri dibandingkan pertimbangan sudut pandang orang lain. Hal tersebut tampak ketika Ananda langsung mengambil Lego meskipun kakaknya telah meminta agar robotnya tidak dibongkar. Dari tindakan tersebut bukan karena ingin menyakiti kakaknya, melainkan karena anak ingin ikut bermain dan belum memahami dampak dari perilakunya terhadap orang lain. Regulasi emosi dan kontrol diri. Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan perilaku sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pada anak usia 3 tahun, kemampuan ini masih berkembang sehingga melakukan perilaku yang spontan, dan Ananda belum mampu menahan keinginannya untuk segera memainkan Lego. Anak langsung mengambil dan membongkar robot tanpa mempertimbangkan aturan yang telah disampaikannya oleh kakaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan impuls belum matang. Tetapi setelah datang ibunya memberikan arahan dan penjelasan, Ananda mulai tenang dan mendengarkan serta mengikuti arahan, sepertinya untuk meminta maaf. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi emosi anak dapat berkembang melalui pendampingan dan pembiasaan yang konsisten. Perilaku prososial ini adalah perilaku yang bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu sedang berbagi bantuan, bekerja sama, meminta maaf, dan menghargai orang lain. Pada awal pengamatan perilaku prososial Ananda Belva belum terlihat karena anak lebih mementingkan keinginannya sendiri untuk bermain. Namun setelah ibu menjelaskan bahwa kakaknya merasa sedih, Ananda menunjukkan perubahan perilaku dengan meminta maaf dan membantu menyusun kembali robot Lego tersebut. Perilaku tersebut menunjukkan munculnya kemampuan prososial yang mulai berkembang melalui bimbingan dan teladan dari orang dewasa. Perkembangan empati adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain, dan pada anak usia 3 tahun kemampuan ini berada pada tahap perkembangan, sehingga anak memerlukan bantuan orang dewasa untuk mengenali emosi orang lain. Dalam kasus ini, Ananda belum memahami bahwa kakaknya merasa sedih apabila robotnya dirusak, tapi setelah datang oleh ibunya menghampiri dan menjelaskan penyebab kesedihan tersebut, Ananda mulai memahami kondisi tersebut dan membantu memperbaiki robot tersebut secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan empati mulai berkembang melalui pengalaman langsung dan bimbingan oleh orang tua. Kesimpulan analisis berdasarkan hasil pengamatan saya kepada Ananda Belva sesuai dengan karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia 3 tahun menunjukkan rasa ingin tahu, keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta semangat mengeksplorasi lingkungan. Namun kemampuan aturan sosialnya mengendalikan impuls, mengenali
Rekomendasi stimulasi berdasarkan hasil penelitian saya, yaitu hasil menunjukkan bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan ingin terlibat dalam aktivitas bermain bersama kakaknya itu tinggi. Namun anak-anak masih memerlukan bimbingan dalam memahami aturan bermain, mengendalikan keinginan diri, mengenali perasaan orang lain, serta menunjukkan perilaku sosial yang positif. Oleh karena itu, beberapa stimulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya di sini bermain bersama secara kooperatif, yaitu kegiatan mengajak anak bermain Lego atau balok bersama anggota keluarga lainnya dengan membuat satu bangunan secara bergantian. Nah, strategi ini kita membutuhkan orang tua membagi peran, misalnya kakak menyusun badan robot sedangkan adiknya memasangkan roda atau balok yang lain atau bentuk sederhana membuat bagian dari robot tersebut, dan juga memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Tujuan ini melatih kerjasama, komunikasi, menghargai hasil karya orang lain, dan mengurangi perilaku mengganggu saat bermain. Dan yang kedua yaitu melatih empati, di mana melalui percakapan ini kegiatan mengajarkan anak berdiskusi setelah bermain menggunakan pertanyaan yang sederhana seperti pertanyaan bagaimana perasaan kakak ketika robotnya rusak. Nah, strategi ini kita sebagai orang tua menggunakan bahasa yang sederhana dan mengajak anak mengamati ekspresi wajah orang lain. Dengan itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan mengenali emosi dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, ini membiasakan meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Kegiatan ini membiasakan anak mengucapkan boleh adik ikut bermain atau boleh adik pinjam. Nah, strategi ini kita sebagai orang tua memberikan contoh secara langsung dan memberikan pujian kepada anak melakukannya. Tujuannya menanamkan sikap menghargai hak milik orang lain dan membangun keterampilan sosial yang positif, di mana melatih regulasi emosi dan kontrol diri. Kegiatan ini mengajarkan anak untuk menunggu giliran bermainan sederhana seperti menyusun Lego secara bergantian dan secara bersama-sama. Strategi ini kita memberikan waktu tunggu yang singkat sesuai usia anak, memberikan juga apresiasi kepada anak berhasil menunggu apabila menunggu gilirannya berhasil tanpa mengganggu temannya. Tujuannya untuk mengendalikan impuls, berlatih kesabaran, membiasakan anak mengikuti aturan. Yang kelima yaitu membacakan cerita bersama yang bertema dengan sosial emosional, di mana dengan membacakan buku cerita yang mengangkat tema berbagi, bekerja sama, meminta maaf, dan menghargai teman. Strategi ini setelah membaca, ajak anak berdiskusi tentang tokoh dalam cerita, misalnya mengapa tokoh itu harus meminta maaf dan apa yang akan dilakukan adik jika mengalami kejadian seperti itu. Tujuannya mengamati empati, kemampuan memecahkan masalah, dan pemahaman tentang perilaku yang baik. Yang keenam, memberikan penguatan positif, di mana kegiatan ini memberikan pujian setiap kali anak menunjukkan perilaku yang baik. Misalnya, ibu bangga sekali pada adik sudah meminta izin, terus kita mengucapkan terima kasih, adik sudah membantu kakak menyusun robot, dan hebat adik mau meminta maaf kepada kakak. Nah, strategi ini memberikan pujian secara langsung setelah muncul agar anak memahami perilaku yang diharapkan. Tujuannya memperkuat perilaku prososial, meningkatkan rasa percaya diri, dan motivasi anak untuk mengulangi perilaku positif. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, stimulasi yang paling sesuai dengan kegiatan bermain kooperatif, latihan mengenali emosi melalui percakapan, membiasakan meminta izin, latihan menunggu giliran, membacakan cerita bertema sosial emosional, dan pemberian penguatan positif. Stimulasi tersebut dapat membantu anak mengembangkan empati, regulasi emosi, kontrol diri, kemampuan bekerja sama, serta perilaku sosial yang sesuai dengan tahap perkembangannya dalam usia 3 tahun. Dengan dukungan dan pendampingan yang konsisten dari orang tua, perkembangan sosial emosional anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. Dan itu adalah penjelasan dari pengamatan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video yang saya tampilkan dapat
analisis perkembangan sosial emosional anak pada usia 3 tahun dapat bermanfaat untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.